Ini dia Vivo V70, smartphone baru yang bakal rilis di Indonesia barengan sama Vivo V70 FE. Unit ini masih grass, kita unboxing kali ya. Yuk. Masih sama kayak seri sebelumnya, jadi Vivo V70 sekarang udah tetap sama dengan Zeiss kerjasamanya dan langsung ada Origin OS-nya. Jadi ada logo Origin OS-nya di sini. Dan kalau dilihat dari logo AI-nya di sini sih ya berarti ada banyak fitur AI juga di Vivo V70. Kita buka. Nah, ini dia unitnya, cuman kita simpan dulu buat yang terakhir. Kita buka dulu box yang lain. Masih dapat soft case-nya bening. Oke, bukan hard case ya. Terus ada kartu garansi dan juga panduan ringkasnya. Ada USB Type-C. Terus ada adapter charger dengan output maksimal di 90 watt. Dan terakhir ada SIM ejector. Sekarang kita fokus ke Vivo V70-nya. Dan di tangan gue sekarang udah ada smartphone baru dari Vivo. Jadi ini adalah suksesor dari V60 yang rilis di tahun lalu, dan smartphone ini udah resmi ya di Indonesia. Ada beberapa peningkatan spesifikasi dari smartphone ini. Kita ngomongin soal desainnya dulu lah ya. Jadi desain dari Vivo V70 ini lebih compact, lebih tipis, dan juga lebih ringan. Ini form factornya sih jujur ngingetin gue dengan Vivo X300. Feel mewahnya tetap dapat, feel premiumnya tetap dapat, meskipun layarnya datar. Bezel di setiap sisinya dibikin simetris, jadi kelihatan bezel-less. Nih, ukuran layarnya 6,59 inch, resolusinya udah 1,5K, refresh rate-nya udah tinggi juga 120 Hz. Jadi secara spesifikasi sebenarnya lebih kecil, tapi lebih enak buat digenggam dan dipandang. Dimensinya sendiri ya udah pasti lebih tipis dan lebih pendek. Ketebalan paling tipisnya itu di 7,4 mm dengan bobot di 187 gram untuk varian paling tipisnya. Jadi dimensinya ini tergantung dengan varian warna yang dipilih nanti ya. Tapi itu gue sebutin tadi itu dimensi yang paling tipis dan paling ringannya. Bicara soal spesifikasinya, smartphone ini tuh tetap ditenagain sama Snapdragon 7 Gen 4. Jadi masih mirip kayak Vivo V60. Cuman, smartphone ini udah berjalan di Origin OS 6, Android 16 dengan jaminan update OS dan patch keamanan sampai 6 tahun ke depan. Jadi kalian tetap aman pakai smartphone ini untuk jangka panjang. Di body yang tipis dan kecil kayak gini, baterainya udah 6500 mAh yang didukung sama 90 watt flash charge. Udah ada termasuk di dalam paket pembeliannya untuk adapter chargernya juga. Dan soal kamera dikit ya, meskipun modul kameranya beda dikit dengan Vivo V60, tapi ada ubahan sedikit. Jadi kamera utamanya udah pakai sensor Sony Lithia 700C, bukan IMX lagi kayak seri sebelumnya. 50 megapiksel dan udah OIS, periskop telefoto 50 megapiksel dengan OIS juga, dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Di depan, kamera selfie-nya 50 megapiksel dan udah autofocus. Sistem pencitraannya udah hasil kolaborasi antara Vivo dengan Zeiss, jadi hasilnya bakal kelihatan natural. Kayak di foto-foto yang udah gua ambil di TMI ini. Satu kata buat hasil gambarnya, konsisten. Warnanya konsisten di setiap angle, mau ultrawide, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai ke 10 kali. Detailnya pun bagus. Khusus buat ultrawide, memang sih ada sedikit distorsi di sudut-sudut foto, agak melengkung-melengkung gitu, tapi tetap soal warna mirip-mirip kualitasnya dengan kamera utama. Ya, AI dari Vivo ini hebat sih emang, dan sistem pencerahan dari Zeiss menyempurnakannya. Meskipun 10 kali sifatnya udah digital zoom, tapi AI dari Vivo bisa mempertajam detail dan memaksimalkan keluaran warnanya. Jadi hasilnya mirip kayak pengambilan gambar pakai optical zoom. Dan untuk kamera depannya ada 3 perbesaran, ada 0,6, 1 kali, dan 2 kali. Ini menarik sih, karena biasanya kamera selfie itu di 0,6 ataupun di 1 kali. Ada bonus di 2 kali, ini udah menarik untuk ngambil detail wajah kalian ketika selfie. Tapi overall warnanya konsisten banget dengan detail yang mumpuni di setiap angle perbesaran. Kayaknya untuk benchmarking dan ngetes lainnya bakal gua spill di video berikutnya. So gitu aja, like video ini, kasih komen, dan share jangan lupa.